di mana tujuan kami mengunjungi puskesmas ini untuk melaksanakan wawancara terkait dengan mata pelajaran fisika. Apa yang kamu tahu tentang tensi? Alat yang untuk mengukur. Sudah pernah praktek? Mau praktek? Untuk mengetahui lebih sedalam apa? Kamu kelas berapa? Kelas? Balik kelas ke siapa? Ibu? Tanti? Hanya datang untuk itu? Absen dulu nama? Panggil aja? Kenalkan, nama saya Kristin Nama saya Pasal dari Simani Kristina. Saya dari kelas IPA. Saya bisa dipanggil Pak ya? Pak. Lanjut. Kenalkan, nama saya Yang kecil? Halo, siang. Yuk. Yuk. Nan. Mana, Pak? Yang kok? Bisa? Dua. Bisa 100 orang siapa? Kok bisa? 100 ya? Ini tuan. Barang Aceh na banget sih salamin. Tuan anak. Tuan. Empat. Oh, Safrul Gunawan. Ini lagu kelas pertama Pak. Oke, terima kasih. Mau langsung praktek atau kasih materinya dulu? Materinya dulu. Ada apa kesulitan? Nanti dengan ibu Yane. Bu, bisa minta waktunya sebentar. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai Ibu mengenai salah satu alat medis yang berkaitan dengan ilmu fisika. Jadi alat yang kami maksud itu adalah alat sfigmomanometer, di mana guru fisika kami menjelaskan bahwa alat sfigmomanometer itu digunakan untuk mengukur tekanan udara. Jadi sebentar akan ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Ibu. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Yang pertama, apa saja bagian-bagian dari sfigmomanometer dan fungsinya? Sfigmomanometer ini yang ini toh, yang ini namanya sfigmomanometer. Jadi saya langsung jelaskan aja. Bagian-bagiannya ini ada yang ini namanya manset. Ini namanya manset. Terus yang ini pompa atau bul. Yang ini ya, pompa itu. Terus ini katup atau klep katup untuk buka tutup buka pasar pompa. Ini namanya katup. Terus kalau ini manometernya, dia punya ininya, sudah ini mengerti? Ini apa namanya?
Manset. Terus ini? Terus ininya apa namanya? Catur. Terus yang ini? Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaan kedua, apa saja fungsi dari alat seperti dalam Ya, ini manset tadi. Fungsinya ini untuk membendung darah, untuk menghentikan darah sementara, aliran darah ya, sementara. Itu fungsi dari ini manset ini. Terus kan ini pompa ini fungsinya untuk memompa udara, memasukkan udara toh ke dalam manset. Untuk memasukkan udara ke dalam manset. Terus ini dia untuk mengatur keluarnya udara. Masuknya udara. Mengatur keluarnya udara dari manset. Terus ini melihat tekanan udara. Fungsinya sudah mengerti? Oke, lanjut. Apalagi yang perlu? Apa bedanya speedometer manual dengan speedometer? Pernah lihat yang manual? Apa? Yang digital? Pernah? Kebetulan ada ya. Ini speedometer digital. Bedanya, kalau yang manual dia menggunakan jarum yang ini toh, sedangkan ini dia tidak menggunakan sensor elektronik, digital dia. Ini ya? Tapi dia ini ada rusak ya. Dia ini menggunakan sensor elektronik, digital dia itu. Terus yang kedua bedanya ini maksudnya untuk penggunaannya mudah, bisa dibawa kemana-mana toh. Terus kalau yang digital bisa dikenakan di lengan dengan di pergelangan tangan. Nah itu kalau yang digital bisa di pergelangan tangan, bisa juga di lengan. Sedangkan kalau yang ini dia hanya di lengan. Itu perbedaannya. Ini mudah untuk dibawa kemana-mana, mudah dipakai, digunakan kapan saja. Kalau di rumah, kalau yang tidak tahu cara untuk manual bisa pakai digital untuk deteksi tekanan darah, pantau tekanan darah di rumah, bisa pakai yang digital. Tapi tingkat keakuratannya tidak terlalu seperti yang manual. Ada lagi? Ini pernah tidak lihat cara untuk pemakaiannya? Praktekkan cara pemakaian. Silakan dulu. Silakan. Cara itu. Tapi ini untuk mendengar apanya ini tidak menggunakan stetoskop, karena stetoskop tidak ada, jadi saya gunakan palpasi saja. Dia kan itu ada dua cara, palpasi dengan auskultasi. Palpasi itu dia dengan meraba nadi di sini, terus yang auskultasi itu dengan mendengar menggunakan stetoskop ya. Cara yang ini bebaskan ini harus kasih ke atas ininya pakaiannya toh. Iya. Pakaiannya. Terus pakai ini. Maksudnya ini harus dari tengah sini kan. Tiga jari tengah ini. Terus mansetnya kenakan. Jangan terlalu longgar dan jangan terlalu ketat karena bisa mempengaruhi hasil. Setelah itu, setelah dipastikan sudah pas, terus kita raba nadinya di sini. Itu yang berdenyut itu namanya nadi. Kalau yang tidak berdenyut, vena ya. Jadi kita raba nadinya. Jadi pompa. Kalau sudah tidak teraba, dia punya nadinya berhenti ininya toh, berarti itu namanya sistolis. Dia punya batas atasnya toh, sistolis, nilai tekanan bagian atasnya itu namanya sistolis. Jadi kalau seandainya di 120 sudah tidak berdenyut toh, jadi kita naikkan dia ke sampai di 140.
mm dari 120 jadi 140. Setelah itu diturunkan secara perlahan. Bunyi pertama itu yang dinamakan dengan sistolik. Sedangkan kalau yang bunyi terakhir itu namanya diastolik. Tapi itu kalau kita pakai stetoskop. Tapi kalau tidak pakai stetoskop, yang kita ketahui hanya bunyi sistoliknya, bagian atasnya saja. Sedangkan bagian bawahnya diastoliknya tidak, karena tidak menggunakan stetoskop ya. Kalau yang sistolik itu pada saat jantung bekerja dari jantung ke seluruh tubuh. Ya. Sedangkan diastolik itu saat jantung istirahat, itu kembali ke jantung, darahnya kembali ke jantung. Ya. Sistolik itu ke seluruh tubuh, sedangkan diastolik kembali ke jantung. Seharusnya dia di 120. Dia punya tensi di 100, tapi dia punya diastoliknya tidak diketahui karena tidak menggunakan stetoskop. Sistolnya 100, diastoliknya berpalpasi. Biasanya tulisnya begitu, berpalpasi, karena pakai palpasi ini tidak menggunakan stetoskop. Sudah mengerti? Ya, cara kerjanya seperti itu. Mungkin tekanannya dimasukkan tekanan seperti itu. Oh, kalau yang pakai digital satu orang. Kiri. Tidak boleh bergerak, tidak boleh berbicara saat tensi ya. Dia harus sejajar dengan jantung. Biung. ya, karena ini error juga tidak terlalu bagus itu yang maksud dengan digital, tensi digital. Ini yang manual, ini yang digital. Oke, sudah toh? Sudah. Mengerti? Gimana? Kali yang mau dilihat hanya tekanannya toh, tekanan udara kan dalam. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kami. Kami juga minta maaf jika sudah mengganggu. Kami juga minta maaf mungkin kata-kata kami atau gratis untuk kata kami sudah membuat tidak nyaman. Terima kasih sekali. Terima kasih kembali sudah datang mengunjungi kami di sini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi adik-adik. Salam sukses dan selamat siang. Terima kasih.